Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkannya kepada kita, dan tak lupa pula salawat dan salam Nabi sama-sama kita lihatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan kita perbanyak salawat dan menjalankan sunnahnya, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang kami hormati Kepala Madrasah Mr. Fadil Mutiara Hikmah, kemudian Kepala MTS Swasta Terpadu Mutiara Hikmah, kemudian yang kami hormati juga para pendidik dan tenaga pendidikan yang mengajar di MIS dan MTS Terpadu Mutiara Hikmah. Ya, pada pagi hari ini saya di sini akan menyampaikan tentang penelitian tindakan kelas, di mana seminar ini saya adakan untuk para guru semua yang mengajar di sini. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua gitu. Nah, langsung saja ya, ini adalah tampilan hasil PTK saya yang telah saya lakukan di sekolah Mr. Fadil Mutiara Hikmah. Ya, judulnya yaitu upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui pendekatan saintifik pada materi hadis tentang takwa siswa kelas 4 Mr. Fadil Mutiara Hikmah. Bab pertama yaitu pendahuluan, yang mana pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan juga hipotesis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, latar belakang masalah. Nah, jadi ini ada beberapa poin yang sudah saya cantumkan. Umi dan Abi bisa lihat di layar yang fokus. Ini ya, ada 4 poin yang garis-garis besarnya. Nah, jadi ini dia salah satunya, bahwasanya pendekatan saintifik ini dirasa cocok untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran dengan dibantu media sebagai bentuk penggunaan video menarik. Dengan pendekatan ini, siswa nanti diharapkan dapat membantu proses berpikir kritis yang dapat menaikkan wawasan baru. Yang kedua, tentang rumusan masalah. Ya, ini ada 2. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran Quran hadis materi hadis tentang takwa siswa kelas 4 Mr. Fadil Mutiara Hikmah melalui penerapan pendekatan saintifik. Yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar Al-Quran hadis materi hadis tentang takwa siswa kelas 4 Mr. Fadil Mutiara Hikmah melalui penerapan pendekatan saintifik. Ketiga, tujuan dan manfaat. Ini ada tujuannya, ya, di sini bisa dilihat, dibaca. Untuk manfaatnya, untuk bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah. Selanjutnya, hipotesis dari tindakan ini yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran adalah penggunaan pendekatan pengajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Berdasarkan kerangka teoritik di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Jika pembelajaran menunjukkan hasil yang diharapkan, penggunaan pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil belajar. Kemudian bab kedua itu adalah kajian pustaka, terdiri dari hasil belajar dan pendekatan saintifik. Nah, ini ya, pertama hasil belajar. Nana Sujana mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Selanjutnya, pendekatan saintifik.
Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Selanjutnya bab yang ketiga, metode penelitian. Ada 6 poin ya. Poin pertama, metode penelitian. Nah, jadi PTK secara garis besar itu ada 4 tahapan, yaitu planning, acting, observing, dan reflecting. Ya. Untuk desain penelitiannya menggunakan model Chemis dan Ensikat-Gard. Lokasi penelitiannya yaitu di Mr. Padu Mutiara Hikmah. Subjek penelitiannya adalah kelas 4 ya, dengan jumlah siswa 25 siswa, 13 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu lebih kurang 1 bulan ya, mulai dari tanggal 20 Oktober sampai 29 September. Instrumen penelitiannya pakai tes tertulis, lembar observasi, lembar wawancara, ada catatan lapangan, dan juga dokumentasi. Kemudian bab yang keempat, hasil dan pembahasan. Ini dia ya. Untuk hasil dan pembahasannya, ini ada 3, gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan tindakan, dan hasil penelitian. Untuk gambaran umumnya ini ya, bisa sambil dibaca. Kemudian untuk jadwal penelitiannya ada 3 siklus ya. Untuk siklus pertama membahas tentang pengertian takwa, siklus kedua membahas tentang mufradat hadis tentang takwa, dan siklus ketiga membahas tentang isi kandungan hadis tentang takwa. Untuk pelaksanaan tindakan siklus ke-1 ya, jadi setiap siklus itu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Nah, untuk siklus 1 ini dia. Selanjutnya di siklus kedua seperti itu lagi ya kan. Untuk yang mana kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus 1 tadi itu pastikan ada. Nah, di siklus kedua itulah kita perbaiki apa yang kurang, apa masalah. Nah, di siklus 2 inilah kita kembangkan lagi. Kemudian di siklus ketiganya pun begitu lagi, kekurangan yang ada di siklus 1 dan siklus kedua disempurnakan di siklus ketiga. Nah, untuk hasil penelitiannya ini ya, pelaksanaan pembelajaran Quran hadis dengan pendekatan saintifik pada siswa kelas 4 Mr. Padu Mutiara Hikmah. Kemudian ini yang kedua, peningkatan hasil belajar melalui pendekatan saintifik pada pembelajaran Quran hadis siswa kelas 4 Mr. Padu Mutiara Hikmah. Dan bab kelima untuk kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulannya bahwasanya penggunaan pendekatan saintifik ini dapat meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran Quran hadis materi hadis tentang takwa pada siswa kelas 4 Mr. Padu Mutiara Hikmah. Kemudian yang kedua, penggunaan pendekatan saintifik juga dapat meningkatkan aktivitas siswa, dan yang ketiga juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Quran hadis materi hadis tentang takwa di kelas 4 Mr. Padu Mutiara Hikmah. Saran ya, saran untuk kita semua bahwasanya ketika kita menggunakan pendekatan saintifik ini, pemilihan dan penggunaan yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan itu berkontribusi positif dalam perbaikan pembelajaran. Nah, jadi saran untuk kita semua perlu ya, kepada kita semua bagaimana kita itu harus tahu ya metode, media, ya apa yang cocok untuk materi yang akan kita sampaikan kepada anak-anak ya. Jadi jangan hanya kita pakai metode ceramah saja atau metode yang lain. Kalau bisa sesuaikan materinya apa yang cocok, apa ya yang bikin anak-anak senang gitu kan. Nah, jadi mereka nggak bosen, mereka nggak malas. Jadi ada peningkatan itu tadi, peningkatan aktivitas ataupun peningkatan hasil belajar. Jadi kita sebagai guru
memang harus seperti itu. Makanya sebelum kita tampil di kelas, RPP itulah yang harus dulu kita siapkan, ya kan? Kemudian ya sarannya itulah perbaikan. Yang penting perbaikan dalam pembelajaran kita di kelas bersama anak-anak kita. Nah, dalam PTK ini ya ada lampiran-lampiran ya yang dilampirkan di dalam PTK saya, yaitu pastinya RPP. Jadi setiap kita masuk kelas itu RPP sudah kita bawa dalam kelas ya. Kita udah tahu apa yang akan kita sampaikan di kelas, apa media yang mau kita gunakan, apa alat peraga yang akan kita pakai, sehingga materi yang kita sampaikan kepada anak-anak itu sampai di otak mereka gitu ya, dan mereka juga senang. Kemudian ada lembar observasi untuk guru, lembar observasi untuk peserta didik. Untuk lembar observasi ini ya, ketika saya menerima penelitian ini pasti ada teman sejawat ya yang membantu saya dalam penelitian ini ya. Jadi itu saya minta tolong kepada Umi Elin Mahyuni ya, dia yang mengamati di dalam kelas, mengobservasi bagaimana gurunya, bagaimana peserta didiknya. Itu dilakukan mulai dari siklus 1 sampai dengan siklus ketiga. Dan tidak lupa juga ada dokumentasi kegiatan pembelajarannya. Jadi dengan begitu nampak hasilnya. Siklus 1 oh begini kegiatan pembelajarannya, kemudian siklus 2 oh begini, siklus 3 begini gitu. Nah, kemudian sebelum ditutup ya, ini beberapa permasalahan, pastinya ada ya permasalahan kita di dalam kelas, itu pasti ada. Nah, ketika permasalahan itu muncul, maka kita harus cari juga solusinya. Jangan sampai masalah itu begitu-gitu aja ya kan. Setiap hari masalahnya itu lagi, kok bisa kita segera cari solusi sehingga masalah itu selesai. Nah, biasanya ketika kita dalam pembelajaran, nah seperti saya ini, ketika di siklus 1 ini ya, masih ada sebagian siswa yang tidak fokus mengikuti pembelajaran dikarenakan siswa yang ribut di kelas. Betul nggak, Mi? Betul. Pasti ada yang ribut dan guru butuh waktu tambahan untuk mengamankan kelas supaya kondusif dan menyenangkan, gitu kan? Supaya duduk dulu rapi kan, mendengarkan penjelasan guru apa nih langkah-langkah. Kita kan mau nyampaikan sih langkah-langkah pembelajaran kepada anak-anak, tapi anak masih seliwuran ke sana, kemari ribut. Nah, jadi itu pasti masalahnya yang pertama. Nah, jadi sementara kita kan ada batasan waktu, satu les itu 1 jam pelajaran itu 35 menit. Kita masuk misalnya 2 les, ya kan? 2 kali 35 menit, mengamankan anak-anaknya lagi, banyak lagi yang mau kita sampaikan. Nah, itu makan waktu. Nah, jadi solusinya kita harus bisa lah bagaimana memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan menyesuaikan dengan situasi pada praktek pembelajaran kita pada ketika kita mengajar itu tadi ya. Kemudian masalah yang lain ini ya, misalnya ada beberapa siswa yang konsentrasi belajarnya terganggu karena ada suara siswa yang berasal dari kelas lain ribut gitu ya. Nah, jadi karena kelas sebelahnya ribut, terganggulah kita. Nah, itu solusinya sebelum kita masuk belajar, kalau kira-kira memang pembelajaran kita tidak bisa diganggu dengan suara ribut, kita koordinasi dulu ke guru yang lain. Ini tolong nanti saya mau ngajarin ini ya, gitu ya kan. Nah, jadi biar sama-sama enak gitu. Anak-anak pun tidak terganggu. Nanti kalau di siklus keduanya ada lagi muncul masalah, yaitu namanya belajar Quran hadis ya kan, membaca Quran, membaca hadis. Nah, itu di siswa kelas 4 itu masih ada siswanya yang belum bisa baca atau terbata-bata baca Al-Quran ataupun hadis. Nah, mungkin ini faktor penyebabnya dia kurang kemauan ya untuk belajar, males lah kalau kita bilang bahasanya. Atau kurang motivasi dari guru kah atau dari orang tua kah ya. Jadi solusinya kita motivasi siswa tersebut bagaimana supaya dia itu mau belajar membaca Iqra, membaca Quran, ya kan? Atau kita kasih hadiah kah atau gimana motivasinya? Atau masalahnya ada juga
juga misalnya siswa tidak membawa buku pegangan, sementara materi ada di dalam buku, dia nggak bawa buku. Nah itu masalah juga nggak nih? Masalah kan nih? Nah jadi terakhir nih saya nggak bawa buku, nah, gimana? Harus pinjaman. Si kawan nggak mau minjamin pula, jadi gimana ya kan? Dia cuma dengerin aja lah. Nah, makanya itu juga masalah ya. Mungkin faktor penyebabnya itu tadi kurang perhatian dari orang tua juga, kurang dicek ketika mau berangkat sekolah, belum dicek kan. Nah, anak-anak ini malas pulang justru roster ya, udahlah ketinggalan di rumah. Nah ini solusinya, kalau ada yang anak kebiasaan seperti itu, koordinasi aja dengan orang tuanya ya kan. Kita koordinasi, Bu, bahwasanya anak ibu ini jarang nih bawa buku gitu, rosternya hari ini, tapi dia nggak pernah bawa bukunya gitu. Jadi mungkin biar nanti orang tua bisa lebih mengawasi anaknya gitu, supaya menyusun roster dengan baik. Nah, kemudian di siklus ketiga pasti ada lagi ya masalah. Salah satunya itu tadi, kalau di siklus ketiganya untuk membaca Quran ini ya nggak bisa sehari 2 hari misalnya. Nah itulah harus di samping kita membantu mungkin untuk mengajari dan juga kerjasama dengan orang tuanya supaya anaknya juga belajar mengaji di rumah gitu ya. Jadi dia nggak tertinggal dari kawan-kawan yang lainnya gitu. Karena pelajaran Quran hadis ini kan tuntutannya kalau bisa anak itu udah bisa baca Quran, ini harus ngajari lagi kan gitu. Jadi nanti materinya nggak sampai. Sementara untuk tujuan pembelajaran itu kan anak itu diharapkan hafal surah itu, misalnya hafal hadis itu. Jadi kalau harus menuntut mereka menghafal lagi di kelas, habis waktu kita. Nah jadi itu ya PTK yang sudah saya lakukan di sekolah kita ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan juga, bermanfaat untuk guru-guru yang lain yang ada di sekolah ini, baik di MIS ataupun di MTS ya, supaya bagaimana nanti kita sebagai guru ketika mengajar di dalam kelas itu tidak membosankan ya kan. Kemudian anak-anak aktif dengan berbagai metode yang kita gunakan, dan jangan lupa ketika ada pembelajaran yang membutuhkan alat peraga atau media kita udah siapkan. Nah itu tadi dia memang harus diawali dari RPP, rencana ya kan, rencananya udah ada kita buat. Jadi kita masuk kelas sudah nggak bingung mau ngajar apa ini gitu ya kan. Nah jadi RPP yang terutama yang harus disiapkan. Nah nanti bisa jadi masukan kepada bagian bidang kurikulum kalau ada pelatihan membuat RPP lagi ya kan. Nah, bisa mau Umi Abi pelatihan buat RPP. Iya. Nah jadi mungkin ini saja ya penyampaian tentang hasil penelitian tindakan kelas yang saya lakukan di sini. Masih banyak kekurangan pastinya, namanya juga masih tahap belajar juga, dan kita semuanya dalam tahap belajar. Dari penyampaian ini kalau misalnya ada yang salah dan kurang berkenan di hati para umi dan adik sekalian, kepada Allah mohon ampun, kepada umi sekalian mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil upload orang sudah capek.